Halo semuanya, para mahasiswa sekalian. Selamat datang di mata kuliah Sistem Produksi, pertemuan ke-7. Hari ini kita akan mempelajari tentang material handling dan storage system. Apa itu material handling? Material handling menurut American Material Handling Society atau AMHS adalah seni dan ilmu dalam penanganan, handling, pemindahan, moving, pembungkusan atau pengepakan, packaging, penyimpanan, storing, sekaligus pengendalian atau pengawasan controlling bahan atau material dengan segala bentuknya, baik material gas, cair, padat. Dilakukan material handling yaitu perpindahan, penanganan, packaging, storing, controlling tadi itu dari satu lokasi ke lokasi yang lain, baik secara vertikal, secara horizontal, maupun lintasan yang membentuk kurva. Sekalipun keilmuan material handling itu dipelajari dan dalam situasi realnya, memang material handling tidak akan pernah terlepas dari sistem produksi, tidak akan pernah terlepas dari proses produksi, tetapi ada prinsip yang mengatakan bahwa the best handling is no handling at all. Jadi artinya akan lebih baik jika sebuah proses produksi itu minim proses material handlingnya. Kenapa? Karena dengan adanya material handling sebenarnya akan ada waktu yang terbuang, dan tanda kutip ya, waktu terbuang karena ada proses pemindahan. Nah, sebaiknya memang perpindahan produk dari satu stasiun ke workstation lain itu tidak membutuhkan waktu yang lama, ya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Maka memang jika dikaitkan dengan perencanaan tata letak pabrik, ini menjadi tantangan bagaimana supaya kita mendesain sebuah layout yang menghasilkan material handling proses produksi nanti tidak terlalu panjang jaraknya. Sehingga ketika material handling tidak terlalu panjang jaraknya, waktu yang terbuang pun juga tidak banyak. Sehingga waktu untuk material handling bisa dialihkan ke dalam waktu produksi atau waktu-waktu yang lain. Ya. Tujuan pokok pemindahan bahan adalah menambah kapasitas produksi, mengurangi limbah buangan, memperbaiki kondisi area kerja, memperbaiki distribusi material, dan mengurangi biaya. Jadi bagaimana supaya perpindahan bahan itu juga sekalipun sebaiknya no handling, tapi jika ada pun itu memiliki 5 macam tujuan ini. Nah, prinsip perencanaan pemindahan bahan artinya jika memang diperlukan adanya pemindahan bahan di dalam sebuah proses produksi atau sistem produksi, diharapkan ada prinsip-prinsip yang dipenuhi. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah hindari pemindahan bahan apabila memang tidak perlu, gitu ya. Hindari perpindahan bahan apabila memang tidak diperlukan. Oke, jika ternyata mesin-mesin itu bisa ditata berdekatan sehingga tidak perlu material handling, ya sudah, gunakan cara itu saja. Tidak perlu harus selalu menggunakan forklift atau menggunakan conveyor, nah, seperti itu. Jadi jika memang perlu, tidak perlu ada material handling. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggabungkan beberapa operasi yang membutuhkan material handling. Jadi misalnya nih, stasiun kerja A ke stasiun kerja B itu biasanya pakai material handling. Ternyata stasiun kerja A dan B itu bisa digabungkan menjadi satu, sehingga produk dari stasiun kerja A berpindah ke stasiun kerja B itu tidak perlu menggunakan material handling yang panjang atau material handling yang banyak jumlahnya atau panjang jaraknya. Itu bisa digabungkan. Yang kedua, bisa dilakukan perencanaan pemindahan bahan secara lebih teliti. Apa yang harus dipertimbangkan yaitu luasnya. Sejauh mana luasnya pabrik? Kalau pabriknya semakin luas, tentu material handlingnya tidak perlu, tidak bisa yang sifatnya manual atau bahkan menggunakan tenaga
handling atau perencanaan pembelian peralatan, sebaiknya menghindari backtracking. Nah, caranya balik lagi, bagaimana nanti menata mesin-mesin supaya tidak terjadi backtracking, gitu ya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu pemilihan peralatan, pemilihan bahan yang dibutuhkan dengan seksama. Nah, itu tadi yang saya maksud. Apakah akan membeli alat manual hanya karena murah misalnya ya, atau memang dibutuhkan alat material handling yang memang harus terpasang di atas misalnya seperti crane, atau sebenarnya membutuhkan alat yang menggunakan permesinan misalnya seperti forklift dan seterusnya. Pemilihan itu nanti banyak pertimbangannya ya. Salah satunya adalah jarak itu tadi. Kemudian penggunaan peralatan pemilihan bahan harus seefektif dan seefisien mungkin. Dikarenakan alat material handling ini sifatnya dibutuhkan tetapi juga berupa investasi, yang artinya perusahaan mengeluarkan biaya investasi, maka memang harus mempertimbangkan betul membutuhkan alat material handling seperti apa. Dan penggunaannya pun memang harus dipertimbangkan bahwa itu memang berfungsi betul, tidak hanya sekedar sebagai perpindahan yang dipakainya sesekali saja. Tapi memang frekuensi pemakaiannya cukup tinggi sehingga perusahaan tidak sia-sia gitu ya mengeluarkan biaya investasi untuk material handling equipment-nya. Langkah pemilihan metode dan peralatan pemilihan bahan atau peralatan material handling ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mempertimbangkan faktor bangunan pabrik atau plant factors-nya. Apa yang dipertimbangkan? Ukuran bangunan, jarak tiap kolom, lebar aisle utama maupun aisle antar departemen, lalu kapasitas lantai atau kolom menahan beban, kemudian tinggi langit-langit, instalasi perpipaan, dan jaringan kabel listrik. Artinya bagaimana? Artinya dengan mempertimbangkan faktor yang dijelaskan pada poin A ini, perusahaan akan mampu untuk membuat pertimbangan sebaiknya MHE atau material handling equipment apa yang mau dibeli, berupa truk kah, atau handjack kah, atau berupa forklift kah, atau pakai conveyor kah, atau pakai crane, seperti itu. Nah, perlu dipertimbangkan ukuran bangunan. Tentu kalau ukuran bangunannya tidak terlalu besar, ya tidak perlu sampai beli truk segala macamnya. Ya. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor metode kerja atau method factors-nya. Apa yang dipertimbangkan? Satu, macam mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan apa yang dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian yang kedua, prinsip kerja tiap mesin dan peralatan, lalu metode dan urutan proses pengerjaan. Artinya begini, permesinan yang digunakan permesinan seperti apa? Apakah juga ditempatkan pada departemen yang berbeda atau departemen yang sama? Ya. Lalu prinsip kerja mesin itu sebenarnya dia bisa produk antar station ya. Jadi produk antar station itu bisa pakai conveyor atau bisa pakai palet atau bisa pakai forklift atau seperti apa. Nah, jadi dasarnya apa menentukan? Dasar yang kedua adalah menentukan mesin dan peralatan yang dipakai untuk proses produksi. Nah, serta bagaimana mesin bekerja. Artinya jika mesin bekerja itu ternyata antar station itu harus digabungkan, harus berdekatan material handlingnya, perlu material handling tapi berdekatan, maka bisa pakai conveyor saja. Gitu. Kemudian faktor yang ketiga adalah produk dan bahan. Yang dipertimbangkan adalah dimensi, ukuran material atau produk yang hendak dipindahkan. Kemudian berat material atau produk dan karakteristik khusus yang dimiliki oleh material. Artinya, jika produknya itu ukurannya kecil, ya tentu tidak perlu sampai membeli yang mahal material handlingnya atau membeli material handling yang ukurannya besar. Atau kalau ternyata produknya itu memang produk yang akan berat kalau didorong oleh tenaga manusia, ya berarti harus pakai material handling yang menggunakan mesin atau powered MHE. Lalu faktor yang keempat adalah metode pemindahan bahan yang ada. Diperlukan pertimbangan evaluasi peralatan pemindahan bahan yang ada dan perlunya perubahan atau penambahan. Jadi
metode seperti apa yang akan digunakan? Apakah metode perpindahan langsung atau langsung berarti antar stasiun kerja akan disetting penataannya berdekatan sehingga yang digunakan adalah conveyor. Tapi jika ternyata penempatan mesin-mesin itu misalnya proses layout kemudian dibatasi oleh departemen-departemen yang berbeda lokasi dalam bangunan-bangunan, ya berarti tidak bisa pakai conveyor. Berarti kecenderungannya bisa pakai forklift atau pakai crane kalau dia dalam departemen yang sama. Kemudian faktor yang kelima adalah metode pemindahan bahan yang diusulkan, yaitu terkait dengan proses memilih, menyeleksi, mengevaluasi berapa banyak alternatif MHE yang cocok yang ingin digunakan. Ya. Salah satu caranya ya bisa melihat di spesifikasi mesin dan peralatan yang akan dipakai, material handlingnya pada saat membeli, jadi dari supplier. Kan kita ke toko nih, kita tanya-tanya atau lihat-lihat tentang MHE yang ada. Itu kan biasanya ada katalog-katalog, ada brosur-brosur. Seperti beli motor itu kan ada brosur yang isinya ukuran motor, ukuran ban, tinggi motor. Nah, sama MHE juga ada katalog-katalog seperti itu. Jadi bisa dipelajari dari katalog-katalog yang disediakan oleh supplier atau toko yang menjual MHE. Kemudian ada data-data analisis teknis, membuat evaluasi dan menganalisis biaya MHE, material handling equipment, dengan mempertimbangkan first cost, biaya depresiasi, direct labor cost, biaya maintenance, biaya energi MHE, pajak, asuransi, dan lain-lain. Itu pertimbangan. Jadi artinya kalau beli alat yang kemudian depresiasinya mahal, investasinya mahal, biayanya juga mahal, biaya perawatannya mahal, pajak asuransinya mahal, servisnya mahal, ya itu kayaknya perlu dipertimbangkan. Kayaknya nggak beli yang itu deh MHI-nya. Gitu. Jadi banyak pertimbangan. Kemudian, nah ini ada berapa macam material handling equipment? Ada beberapa macam ya. Ada industrial trucks, ada conveyors, ada monorails, hoist, cranes, ada juga automatic guided vehicle system atau AGVS, ada juga automatic storage and retrieval systems. Ya. Kalau industrial truck itu ada dua macam, hand truck sama power trucks. Hand truck itu berarti dioperasikan dengan tenaga manusia. Tapi kalau power trucks itu dioperasikan dengan tenaga energi tertentu, misalnya pakai bensin, solar, gas, seperti itu. Nah, beberapa contoh hand truck itu ada hand truck two wheel, ada hand truck four wheel, ada hand lift, ada forklift. Lalu kalau power truck juga ada forklift yang power truck, kemudian tractors, trailer trains, kemudian crane trucks, side loaders. Nah, kemudian kalau yang jenis conveyor itu ada beberapa macam. Ada yang conveyor belt, ada yang conveyor cute, ada yang conveyor roller, wheel, sled, chain, bucket, trolley, lalu toe screw, vibrating, dan pneumatic. Nah, lalu kalau monorails, hoist sama cranes itu ada macamnya seperti bridge, gantry, tower, atau stacker. Kemudian ada AGVS, itu macamnya ada unit load carrier, ada towing, ada pallet truck, ada fork truck, dan assembly line. Jadi AGVC ini material handling yang basisnya dia sudah punya jalur gitu, kayak ada relnya sendiri, dan kadang-kadang dia juga pakai angin atau pakai baterai. Atau juga yang sistem charger. Kemudian ada automatic storage and retrieval system ini semacam rak tapi yang otomatis. Yang macamnya ada unit load, mini load, person on board, deep lane, storage carousel systems. Ini macam-macam MHE. Kemudian kita masuk ke industrial trucks. Seperti apa sih? Nah, jadi industrial truck itu ada dua macam, truk dengan sumber tenaga tanpa sumber tenaga atau pakai tenaga manusia yang disebut dengan hand truck, serta truk dengan sumber tenaga atau power truck. Ya. Kalau hand trucks itu adalah konstruksi landasan atau kontainer dilengkapi dengan roda-roda yang didorong atau ditarik dengan tenaga manusia untuk memindahkan material, jadi pakai tenaga manusia. Kemudian kalau yang power truck tadi dikemudikan oleh manusia, tetapi
pakai tenaga electricity atau gasolin. Nah, ini ada beberapa gambar contoh dari power truck ya, ada forklift, skid truck, kemudian ada pedestrian, ya, kemudian ada trailer. Ini contoh-contoh material handling yang power material handling. Kemudian kalau yang hand truck material handling, ya contohnya ada hand truck material handling yang manual itu yang biasa dipakai sales-sales antar kardus ke toko-toko itu. Lalu ada dollies, lalu ada hand jack atau pallet jack, kemudian ada chain hoist, lalu ada power roller sama scales. Ini beberapa contoh saja, banyak contoh-contoh material handling equipment yang ada di internet. Kemudian conveyor. Conveyor terdiri dari kelompok besar peralatan pemindahan material yang dirancang untuk memindahkan material di atas lintasan tetap, umumnya untuk kualitas atau volume yang besar. Contohnya meliputi konveyor beroda, konveyor belt, konveyor tolen atau tarikan kabel. Konveyor dapat dilengkapi sumber tenaga atau tanpa sumber tenaga. Kalau tanpa sumber tenaga bisa pakai gravitasi dari atas ke bawah gitu. Lalu konveyor dengan sumber tenaga dibedakan dari peralatan pemindah material bertenaga lainnya, di mana sistem penggerak mekaniknya dibangun dalam lintasan yang tetap. Ini kalau yang pakai sumber tenaga ya, yang power conveyor. Conveyor tanpa sumber tenaga diaktifkan baik tenaga manusia atau dengan memanfaatkan gaya gravitasi ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian, nah ini contohnya conveyor. Jadi dia ada di lintasan tetap, yang kemudian antar stasiun atau antar departemen itu jaraknya antar stasiun kerja atau antar mesin tidak terlalu jauh jaraknya, sehingga bisa diatasi dengan conveyor. Dan biasanya pemasangan conveyor dilakukan di departemen yang sama ya, alias di bangunan yang sama. Jadi ketika satu bangunan itu ada beberapa jenis mesin yang kemudian itu prosesnya saling nyambung, berarti pakainya bisa pakai conveyor. Tapi tetap diperhatikan faktor-faktor yang tadi sudah kita bahas di awal. Nah, ini juga contoh conveyor. Ya. Berikutnya tentang monorail, hoist, dan crane. Monorail dan kendaraan yang memakai rel tertentu ya. Jadi kendaraan ini bergerak secara mandiri pada suatu sistem rel tetap, baik yang ada pada lantai ataupun yang tergantung pada langit-langit, jadi kayak crane itu. Kendaraan ini baik maksudnya monorail, hoist atau monorail ya, yang monorail itu beroperasi secara bebas dan biasanya digerakkan dengan motor listrik yang mengambil tenaga listrik dari rel elektrik tersebut. Nah, seperti layaknya AGV tadi, Automatic Guided Vehicles itu, variasi lintasan ini juga dimungkinkan pada lintasan terbimbing dengan rel. Nah, kalau crane sama hoist itu kelompok material handling yang merupakan perangkat penanganan untuk menaikkan atau menurunkan memindahkan material seiring beban yang sangat berat. Hoist bekerja untuk pengangkatan vertikal, cenderungnya tersedia dalam manual maupun sumber tenaga. Crane memberikan perpindahan horizontal dan umumnya memakai satu atau lebih hoist. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya monorail, dia berdiri atau dia ada di atas sistem rel tertentu. Kemudian ada contoh elevators. Kemudian ini adalah gambaran dari hoist and crane ya, jadi atas bawah. Ini sudah pernah lihat ya, berarti sudah lumayan kita jalan-jalan ke perusahaan ini. Bridge and jeep crane ya. Kemudian nah ini ada contoh gantry crane, jadi yang juga menggunakan tenaga manusia, tapi juga ada yang powered crane ya.
Lalu berikutnya adalah Automatic Guided Vehicle System. Jadi AGV tadi, Automatic Guided Vehicles. Automatic Guided Vehicles atau AGV. AGV adalah kendaraan yang dikendalikan secara otomatis dan bertenaga baterai mengikuti jalur-jalur di atas lantai. Jalur-jalur itu tidak secara jelas terlihat mata. AGV ini digunakan untuk memindahkan barang-barang dari stasiun pemuatan ke stasiun pembongkaran dalam fasilitas produksi. Perubahan lintasan juga dimungkinkan dengan maksud bahwa barang yang berbeda dipindahkan ke stasiun-stasiun berbeda. Peralatan ini umumnya dilengkapi antarmuka. Maksudnya antarmuka itu interface, jadi ada layar monitornya gitu kan, karena tadi otomatis kan. Dengan sistem-sistem yang lain untuk mencapai manfaat sepenuhnya dari otomasi terintegrasi. Ya. Kemudian, ini contohnya AGV. Jadi dia tidak ada tenaga manusia, tidak seperti pedestrian tadi itu. Jadi dia ada relnya, terus dia pakai tenaga baterai, lalu ada juga listrik ya. Lalu dia ada interface komputer, jadi kita tinggal input ke komputer, AGV itu harus jalan dari stasiun mana ke stasiun mana, maka AGV itu akan jalan di rel tertentu ya tadi. Jadi dia nggak jalan sembarang ya, tapi ada relnya. Sedangkan Automatic Storage and Retrieval System atau biasa disingkat ASRS itu adalah sistem penyimpanan yang melakukan operasi penyimpanan ya, atau pengambilan dengan kecepatan dan keakuratan dalam suatu derajat otomasi yang ditentukan. Sistem yang canggih operasinya sepenuhnya dilakukan terotomasi, dikendalikan oleh komputer, ada interface-nya tadi atau antarmuka tadi, sepenuhnya terintegrasi dengan operasi pabrik. Di sini pekerja manusia mengendalikan peralatan dan melakukan berbagai transaksi penyimpanan atau pengambilan. Ya. Sistem ini berbeda dengan sistem berputar atau karusel. Perbedaannya terletak pada konstruksi peralatan. Sistem ASRS terdiri dari struktur rak, sementara karusel menggunakan keranjang yang tergantung pada konveyor lantai gantung berkeliling sepanjang rel oval. Pada sistem karusel atau berputar lebih banyak dioperasikan oleh tenaga manusia yang berada pada stasiun muat atau bongkar. Nah, ini contohnya ASRS. Jadi sebenarnya itu rak ya, sebenarnya itu rak tapi dia sudah otomatis. Gitu. Jadi nanti mau ngambil barang yang rak keberapa itu nanti ada alatnya sendiri. Jadi tidak menggunakan tenaga manusia sampai naik tangga lalu ngambil gitu enggak. Tapi diambilkan oleh alat yang nempel di ASRS itu tadi. Ya. Kemudian nah ini contohnya gambaran lebih lebih komplit. Jadi gambar saya ambil dari internet ya, dari Google. Nah ini kan ada barang-barang yang merah-merah itu ada barang-barang yang ditaruh di rak-rak, yang kemudian di setiap shell raknya, jadi di setiap baris dari rak itu sudah ada alatnya sendiri untuk mengambil. Jadi ketika komputer disetting, oh ambil rak di rak paling atas, baris paling atas, kolom kedua misalnya. Jadi nanti alatnya itu akan gerak sendiri untuk mengambil rak sesuai dengan kode yang di-input di dalam komputer. Itulah kenapa pada rak-rak ini akan muncul Kanban juga. Jadi dari adanya Kanban lalu barcode juga ini akan bisa memudahkan alat yang untuk mengambil produk itu, mengambil barang itu bisa lebih jelas. Jadi yang diambil itu yang kodenya berapa. Kemudian ini pertimbangan perancangan sistem material handling tadi sudah dijelaskan di awal beberapa pembahasan, yaitu diantaranya adalah karakteristik material. Tadi kan sudah disebutkan ya, itu ukurannya berapa, materialnya, bahannya apa, sehingga akan bisa tahu material yang akan digunakan itu seberapa, apa saja, berat atau tidak, ukurannya besar atau kecil, lalu bentuknya gas, padat atau cair. Gitu. Kemudian tingkat aliran, jadi tingkat aliran produksi.
ini nanti proses layout atau product layout, MTO atau MTS, kemudian ini nanti batch production atau job shop atau flow, nah itu nanti berpengaruh ke pemilihan material handlingnya. Serta tipe tata letak pabrik, product layout, proses layout, atau kemudian cellular manufacturing atau fixed position, itu berpengaruh ke sistem material handling yang akan diputuskan untuk dibeli oleh perusahaan. Kemudian, nah kalau berbicara karakteristik material, apa yang harus dipikirkan? Itu tadi ya, sifat fisik, ukuran, berat, bentuk, kondisi, risiko keamanannya. Sedangkan kalau tingkat aliran material, itu tadi jumlah aliran materialnya yang kalau shop kan berarti tidak terlalu ini ya, dia harus multi general ya, general function. Tapi kalau yang batch itu kan bisa beralih-alih, lalu yang flow juga bisa banyak. Nah, maka dengan ada masing-masing karakteristik sistem produksi kan jadi ketahuan jumlah alirannya itu pendek atau panjang. Kalau jumlah aliran rendah, nanti jumlah volume produksinya rendah, atau jumlah perpindahan produk antar stasiun itu rendah, dan jarak perpindahannya pendek, itu idealnya atau disarankan pakai hand truck saja. Tapi kalau jumlah alirannya itu rendah, aliran itu maksudnya aliran produksi ya, volume produksi. Kan kalau batch, flow, sama job shop. Kalau job shop kan jelas bisa sedikit bisa banyak ya, tapi relatifnya kan sedikit. Berarti kan jumlah aliran rendah. Kemudian kalau batch production bisa medium. Lalu kalau mass production itu kan berarti jumlah alirannya tinggi. Kalau jumlah aliran rendah dan jarak perpindahan sedikit lebih jauh, lebih baik pakai AGV. Lalu kalau jumlah aliran sangat tinggi dan cepat, jadi setiap proses di setiap stasiun kerja atau setiap mesin itu prosesnya cepat, mending pakai conveyor. Lalu kalau jumlah aliran sangat tinggi dan jarak perpindahan sedikit lebih jauh, pakai AGV train. Nah, itu yang disarankan. Ya balik lagi ya, itu tergantung ke pertimbangan perusahaan. Perusahaan punya modalnya seberapa, kebutuhannya seperti apa, termasuk risiko pembelian. Jadi kalau misalnya nih disarankan pakai hand truck, tapi ternyata yang dibeli adalah power truck gitu, ya nggak masalah, itu terserah perusahaannya. Toh perusahaan yang akan punya gambaran kenapa dia membeli power truck, tentu tidak dalam jangka pendek penggunaannya, pasti jangka panjang. Terus, nah ini tipe tata letak. Kalau fixed position sebaiknya pakai crane, hoist atau truck ya. Kalau proses layout ya disarankan pakai hand truck, lalu pakai forklift atau pakai AGV. Kalau produk layout pakai conveyor atau pakai truck. Trucknya bisa pallet atau bisa hand truck ya, manual. Kemudian, nah di ini ya, adalah segmen kedua. Kalau tadi segmen pertama kita berbicara tentang macam-macam material handlingnya, bentuknya seperti apa saja jenisnya. Pasti banyak contoh-contoh lain yang ada di internet ya, jadi bisa dipelajari banyak sumber. Nah, di segmen kedua ini kita akan berbicara tentang material handling cost atau biaya material handling. Kenapa? Karena tadi di awal itu disarankan the best handling is no handling at all, tetapi itu tidak mungkin karena namanya perpindahan mesin itu, perpindahan produk antar mesin itu pasti akan ada material handlingnya. Maka kita perlu mempertimbangkan material handling cost. Sehingga yang kita pilih harusnya adalah material handling yang menghabiskan biaya material handling cost-nya tidak terlalu besar ya. Nah, apa saja jenis-jenis material handling cost yang mungkin terlibat ketika kita menggunakan material handling? Itu adalah biaya material, salary and wages-nya untuk operator material handling equipment, kemudian financial charge-nya, lalu idle machine time. Jadi idle machine time kan kita rugi tuh. Kalau kita rugi, nanti ada cost-cost yang yang akan dikeluarkan. Kemudian ada production bottleneck, kemudian ada rehandling material, lalu ada large inventories. Kalau ada large inventories berarti material handlingnya akan bolak-balik gerak. Kalau bolak-balik gerak kan ada cost-nya juga. Kemudian ada poor space utilization. Poor space utilization itu berarti penataan peralatan yang nggak terlalu bagus sehingga
penggunaan ruangan itu buruk. Jadi tempatnya jadi sempit, berantakan, sehingga akibatnya penggunaan MHE-nya lebih banyak. Kalau penggunaan lebih banyak, maka biayanya akan lebih tinggi. Kemudian ada excessive maintenance, jadi maintenance yang berlebihan. Kemudian ada inefficient use of labor, tenaga kerja material handling yang menganggur, itu kan tetap digaji, tapi kan mereka tidak kerja, itu termasuk biaya material handling. Kemudian ada damage material yang rusak. Semakin banyak material rusak, maka material handlingnya juga akan sering dipakai untuk pemindahan material yang rusak. Serta inefficient use of equipment tadi ya, jadi penggunaan MHE-nya itu tidak optimal, sehingga sudah terlanjur investasi tapi tidak optimal. Kemudian, nah sekarang kita berbicara tentang estimasi ongkos material handling. Rumus umumnya, ongkos material handling atau OMH adalah biaya mesin tambah biaya operator. Yang disebut biaya mesin itu biaya mesin MHE ya, bukan biaya mesin produksi. Biaya mesin MHE atau biaya MHE lah, gampangnya gitu. Biaya mesin MHE ditambah biaya operator. Nah, biaya mesin itu kan biaya perawatan MHE-nya, biaya bahan bakar MHE-nya, serta depresiasi. Berarti kalau kita beli truk, misalnya kita beli truk, berarti OMH adalah biaya mesin untuk perawatan truk, biaya bahan bakar truk, biaya depresiasi truk, ditambah biaya sopir yang nyopiri truk itu tadi. Depresiasi adalah biaya penyusutan terhadap umur mesin atau alat selama umur ekonomis alat tersebut. Ini sudah diajarkan di analisis biaya, jadi saya tidak mengulang di sini. Kemudian, nah ini ada contoh. Contoh yang pertama misalnya ada gaji operator material handling, itu adalah 800.000 per bulan, gaji sopirnya. Kemudian jumlah hari kerja per bulan itu 25 hari kerja 8 jam per harinya. Lalu harga pallet jack, nah ini misalnya perusahaan membeli pallet jack, harganya 30 juta. Kemudian umur ekonomis mesin 10 tahun, artinya bisa dipakai dengan nyaman, dengan enak, dengan optimal tuh 10 tahun. Nanti lebih dari 10 tahun sudah mulai agak rewel-rewel. Kemudian biaya perawatan 500.000 per bulan, biaya bahan bakarnya 1 juta per bulan. Jarak tempuh palet jack itu 200 meter per jam. Jadi palet itu digunakan 200 meter per jam. Ya. Berapakah kemudian biaya material handlingnya per meter? Jadi kita tuh ini ya, dari contoh ini gini, kan kita beli palet jack, terus kita juga gaji orang, jam kerjanya segitu, umur ekonomisnya 10 tahun, biaya-biayanya itu. Nah, sedangkan palet jack itu bergerak 200 meter per jam. Nah, kita perlu tahu sebenarnya 1 jam itu palet jacknya itu dibayar biayanya berapa. Sehingga kalau kita tahu biaya per jam, itu kita akan bisa tahu total biaya produksi per jam. Saya berarti nanti kan ada penambahan biaya tenaga kerja per jam, biaya produksi biaya tenaga kerja per jam, kemudian biaya biaya material handling per jam, biaya yang lain per jam apa, sehingga sebenarnya perusahaan akan dibantu dengan adanya analisis sebenarnya 1 jam itu perusahaan harus mengeluarkan biaya berapa, gitu. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap keputusan berapa jam kerja yang akan bisa dipakai oleh perusahaan supaya pembiayaannya bisa lebih minim atau lebih hemat. Saran saya ini ditulis dulu di kertas supaya nanti kita bisa membahas jawabannya dengan enak tanpa harus bolak-balik, ya. Nah, berarti karena tadi material handling equipment atau pallet jack-nya itu bergeraknya 200 meter per jam, sedangkan satuan-satuan kita ini adalah satuan per bulan, 25 hari 8 jam kerja, berarti kita mesti konversi. Konversinya ada 2 macam, yang jam diganti bulan atau bulan diturunkan ke jam, itu juga boleh ya, bebas. Jadi tidak perlu terpatok pada harus selalu jam atau tidak, atau bisa dipindahkan dengan bulan kalau misalnya perusahaan pengen menganalisis sebenarnya per bulan tuh biayanya berapa atau per jam biayanya berapa. Nanti pertimbangannya beda-beda kan. Kalau satuannya jam, berarti perusahaan akan bisa memiliki data sebaiknya beroperasi 8 jam, 6 jam, 7 jam, atau cuma setengah hari
saja atau justru 2 shift seperti itu. Ya. Nah, kebetulan dalam contoh ini dikonversikan ke jam. Biaya perawatan tadi kan 500.000 per bulan. Ya, sedangkan 1 bulan ada 25 hari kerja 8 jam. Berarti per jamnya adalah 500.000 dibagi 25 kali 8. Itu 2.500 per jam. Biaya bahan bakar juga begitu. Biaya bahan bakar 1 juta itu 1 bulan. Berarti 1 harinya per jamnya adalah dibagi 25 kali 8. Sehingga biaya bahan bakar per jam 5.000. Biaya depresiasi juga sama. Ini 30 juta harganya dibagi umur ekonomisnya tadi itu 10 tahun. 10 tahun dikali 12 bulan kan. Dikali 12 bulan kali 25 hari kerja kali 8 jam. Jadi depresiasinya 1.250 per jam. Biaya perawat tadi dibayar 800.000 per jam. Sedangkan kerjanya 25 hari kerja 8 jam. Jadi 1 jamnya dibayar 4.000. Ya. Sehingga dengan demikian kalau di total-total ongkos peralatan adalah biaya perawatan tambah depresiasi tambah bahan bakar. Totalnya 8.750 per jam. Itu baru total biaya per jamnya. Ya. Sedangkan tadi ada data bahwa jarak tempuh kali cek itu 200 meter 1 jam. Biaya 1 jam itu 8.750. Berarti kalau gitu biaya per meternya berapa? Dengan adanya segala macam perhitungan, maka biaya operatornya adalah 63,75 meter. Ya. Jangan lupa ongkos itu yang 8.750 baru ongkos peralatan ya, belum sampai pada ongkos material handling, karena ongkos material handling masih harus ditambah dengan ongkos operator. Ya. Jadi kalau ditotal semua kan jadinya 12.750 dibagi 200 meter. Sehingga biaya yang dikeluarkan per meternya adalah 63,75 meter. Nah, artinya apa? Dengan adanya biaya ini ini kan biaya untuk pallet jack. Nah, nanti kalau misalnya perusahaan beli hand jack misalnya, maka perusahaan akan bisa hitung juga, per meter biayanya murah yang mana alatnya. Jadi bisa diputuskan alat apa yang mau dibeli atau material handling equipment mana yang mau dibeli berdasarkan analisis biaya seperti ini. Lalu ada juga contoh kedua, ini ada opsi. Ada opsi 2 peralatan material handling, yaitu hand truck dan forklift. Digunakan untuk memindahkan produk A dan B. Pilihlah dari peralatan tersebut yang lebih hemat untuk dipakai. Jika ada data-data, tabel yang pertama isinya adalah produk A. Produk A itu volumenya 30 kali 15 kali 15 cm. Jadi volume ya. Kemudian jarak perpindahan untuk produk A itu adalah 150 meter. Artinya produk A itu dipindahkan dari misalnya stasiun A ke B misalnya. Nah, itu dari A ke B itu jaraknya 150 meter untuk membawa produk A. Lalu yang dipindahkan dalam 1 hari itu ada 230 unit produk A yang dipindahkan. Sedangkan produk B dimensinya atau volumenya adalah 60 kali 60 kali 60. Jaraknya sama, misalnya dipindahkan dari departemen A ke departemen B atau dari mesin A ke mesin B itu 150 meter. Yang dipindahkan B itu 260 unit per hari. Ya. Sedangkan peralatan yang dipakai hand truck sama forklift. Nah, hand trucknya ukuran maksimumnya adalah 150 kali 90 kali 120. Nah, maksimum volumenya. Kemudian biaya loading unloading itu 50.000. Lalu ongkos material handling per meternya, jadi OMH per meter. Tadi sudah dihitung dengan cara yang contoh 1 tadi ya. OMH-nya per meter itu 1.500. Sedangkan forklift, volume maksimum yang bisa dibawa adalah 120 kali 120 kali 120. Kemudian biaya loading unloading 25.000 dan ongkos material handling per meternya 7.500. Ya. Maka solusinya langkah yang pertama adalah hitung dulu untuk produk A dan B, pilih mana. Kalau produk A dipakai dipindahkan dengan hand truck itu bagaimana, kalau dipindahkan dengan forklift bagaimana. Kalau yang produk B juga sama. Jadi kalau dengan hand truck bagaimana, kalau dengan forklift bagaimana. Jadi kayak alternatif gitu ya. Nah, produk A jika dipindahkan dengan hand truck berarti kita berbicara tentang
kapasitasnya. Berarti kan hand truck tadi itu kapasitasnya adalah 150 kali 90 kali 120 dibagi dengan volumenya produk A adalah 30 kali 15 kali 15. Berarti 240 unit. Kalau forklift dengan cara yang sama, yang dipindahkan adalah 256 unit. Ya. Nah, ini 256 ya, pembulatan aja. Kemudian kalau hand truck itu dengan cara yang sama, produk B dipindahkan 4 unit, kalau forklift dipindahkan 8 unit. Lalu langkah kedua menentukan frekuensi pemindahan. Produk A dengan hand truck sama forklift, nanti sama ya, produk B dengan hand truck sama forklift. Caranya adalah menghitung frekuensi, yaitu satuan yang dipindahkan dibagi dengan kapasitas alat angkut. Jadi produk A dengan hand truck itu perharinya mindahkan 230 per hari. Kalau dibagi dengan kapasitas, ini kan kapasitasnya 240, berarti paling enggak frekuensinya 1 kali pemindahan. Jadi hand truck dengan produk A dengan hand truck itu kapasitasnya 240 yang dipindahkan 230, jadi bisa 1 kali antar selesai. Lalu produk A dengan forklift, ya, produk A dengan forklift itu yang dipindahkan adalah 230, kapasitasnya kalau forklift tadi 256, berarti sama 1 kali. Lalu produk B dengan hand truck itu yang dipindahkan 260 ya, 260, sedangkan kapasitasnya produk B itu hanya 4 unit. Jadi hand truck ngangkut produk B itu 1 kali angkut hanya mampu 4, gitu. Maksudnya itu 1 kali angkut hanya mampu 4 unit. Sedangkan produk B yang dipindahkan itu harusnya adalah 260. Berarti kan 260 dibagi 4. Nanti kalau pakai pakai hand truck ngantar produk B atau membawa produk B itu harus bolak-balik 65 kali. Lalu produk B dengan forklift itu bolak-baliknya 33 kali. Ya. Ini analisis kedua. Analisis ketiga adalah menentukan biayanya. Berapa biaya kalau pakai hand truck sama berapa biaya pakai forklift. Pakai hand truck berarti frekuensi pemindahan produk A dikalikan biaya loading unloading ditambah dengan ongkos material handling per meter dikalikan dengan jarak A. Ini yang untuk produk A. Kalau yang B nanti sama, frekuensi produk B dikalikan dengan biaya loading unloading produk B ditambah dengan ongkos material handling per meternya lalu dikalikan dengan jarak perpindahan untuk produk B. Ya. Frekuensi produk A tadi sudah diketahui adalah produk A dengan hand truck 1 kali. Kemudian biaya loading unloading produk A adalah biaya produk hand truck ya 50.000. Berarti dikalikan dengan 50.000. Terus ditambah dengan ongkos material handling per meternya tadi diketahui adalah 1.500. Lalu dikalikan dengan frekuensi, dikalikan dengan jarak perpindahan. Tadi yang dipindahkan adalah jaraknya 150 meter. Jadi frekuensinya tadi 65 kali ya, dimasukkan 65 kali tambah frekuensi kali biaya. Oke. Berarti kan 65 kali produk B dengan hand truck. Produk B dengan hand truck. Ya, jadi yang produk A sendiri, produk B sendiri, tapi digabungkan jadi satu dengan hand trucknya. Kalau kesulitan dengan tampilannya ini bisa dirinci ya, di kertas itu dirinci per A sendiri, produk A sendiri, produk B sendiri tinggal ditambahkan. Tapi yang khusus hand truck. Sehingga dengan adanya hand truck ini, total biaya untuk pemindahan produk A dan B dengan hand truck terkait juga dengan adanya frekuensi tadi, frekuensi perpindahan, total yang dikeluarkan adalah 3.637.500. Ya. Kemudian kalau dengan forklift, baik produk A maupun produk B dengan cara yang sama ya, produk A dan produk B di total adalah 2.537.500. Maka kayaknya perusahaan sebaiknya membeli forklift karena lebih murah. Itu
sini